Shalom, selamat pagi semua. Gembala saudara ini hatinya sungguh-sungguh luar biasa. Saya itu mendadak saudara. Memang ada rencana untuk ke Balikpapan tapi belum pasti. Tapi kali ini saya ke Kalimantan Timur itu karena saya nikahkan salah satu anak saya kemarin di Samarinda. Nah, karena pesawat saya itu nanti sore 5:30 pulang ke Papua. Nah, saya mikir saya itu kalau minggu selalu ingin jadi berkat. Nah, maka satu-satunya gembala yang paling gampang menerima saya itu Bapak Eliman. Saya kenal dia sejak dia belum lahir. Karena dari opanya dulu. Oke ya, dari kenal. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, mendadak pun saya dapat kesempatan. Makasih untuk Pak Pendeta Eki bersama istri ngantar saya kemarin dari Samarinda ke Balikpapan. Makasih Pak Ronald memberikan tempat untuk kami nginap tadi malam. Puji Tuhan, kok diam semua kenapa? Baik, kita mau belajar hari ini. Tema yang dipilih oleh Bapak Gembala, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sebetulnya kalimat ini bukan asing, karena ini sudah diajarkan Tuhan Yesus sejak dia masih ada di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi walaupun semua gereja pasti hafal dengan doa Bapa kami, tapi kita harus tahu, setan paling tidak suka kalau kita menggenapi, melakukan doa Bapa kami. Kenapa setan tidak suka? Ada yang belum hafal? Awas dulu, hafal doa Bapa kami. Ada 3 alasan besar di doa ini yang setan paling tidak suka. Nomor 1, dikuduskanlah namamu. Ini yang setan tidak suka. Saudara, ada ribuan kali ditulis di Alkitab tentang nama Bapa kita. Kalau nama Tuhan kita nggak usah ragu, Yesus Kristus. Tapi Bapa ini punya nama. Sekian ribu kali ditulis di Alkitab berbahasa asli, maka nama ini berhasil dihapuskan oleh setan. Salah satu pasal yang paling banyak menyebut tentang nama Bapa itu Yohanes 17. Itu ada banyak kali Tuhan Yesus doa begini, Bapa, satukan mereka dalam namamu. Bapa, kuduskanlah murid-muridku dalam namamu. Jadikan mereka satu seperti aku dan Bapa satu dalam namamu. Itu berkali-kali. Bahkan dalam sepanjang penulisan kitab Wahyu itu pun berkali-kali ditulis nama anak domba dan nama bapaknya. Kalau nama anak domba pun kita nggak meragukan, Yesus Kristus Tuhan. Tapi kurang ajarnya setan sampai hari ini, setelah sekian ribu tahun perjanjian lama ditulis, sekian ribu tahun yang lalu perjanjian baru ditulis, setan itu berhasil menghapus total nama ini. Sehingga di semua Alkitab bahasa, hampir semua Alkitab dalam bahasa apa saja, nama ini tidak terdeteksi. Ngeri. Mengapa setan benci nama ini? Sebab nama ini yang akan membuat kerajaannya itu nyata. Bapa kami yang di surga,
Terus dikuduskanlah namamu. nah, cari dong namanya itu siapa. Terus Datanglah kerajaan. Setiap kerajaan itu ada rajanya tidak? Ada. Dan setiap raja pasti punya nama. Apa yang setan buat untuk mengganti nama yang harus kita kuduskan ini? Lagi Bapak lupa sudah di-zoom belum yang Facebook, Instagram? Coba di-zoom supaya nggak terlalu kecil. Pak ya, maaf saya lupa. Dan setan berhasil menghapus nama ini total. Sehingga sampai hari ini kita tidak pernah menemukan satu kali pun ditulis siapa nama Bapak kita. Berhasil setan. Lalu setan ganti nama apa? Nama sinode. Berarti maksud saya, ketika sampai hari ini yang mengaku anak Tuhan dan mengaku murid Yesus, karena tidak tahu siapa nama Bapa, maka anak-anak ini nggak kenal nama bapaknya, lalu timbullah perpecahan. Saudara dengar, dan tolong jawab pertanyaan saya. Mau nggak orang Katolik dipaksa pindah Pantai Kosta? Bisa tanya cepat jawab mau tidak? Bukan belum tentu, nggak akan mau. Orang Protestan suruh pindah ke Advent, mau atau tidak? Orang Baptis suruh jadi Katolik, bisa perang. Dan setan berhasil membuat nama Bapa ini hilang. Lalu muncul nama-nama yang aku Betani, aku Mawar Saron, aku PPDI, aku PPS, aku Reform. Betul tidak? Bisa tanya betul tidak? Maka itu kalau Bapak Gembala memberikan tema ini enggak main. Datanglah kerajaanmu, jadilah. Sebagai contoh saja, kalau ada orang yang baru pertama kali mengaku percaya Tuhan Yesus, percaya nggak saudara? Orang ini pasti tanya, lalu setelah ini saya gabung ke gereja mana? Betul atau tidak? Coba jawab. Sedih gak hati Papa di surga melihat fakta ini? Ini menyedihkan. Maka itu setan menang terus. Karena dalam ilmu kependudukan sosiologi, ilmu genetika, ya, ilmu tentang keturunan, Bapak jawab, identitas seorang anak itu ikut mamanya atau bapaknya? Nah, ini masalahnya. Karena gereja tidak tahu nama bapaknya, maka gereja punya identitas buatan manusia. Aku Katolik, aku Protestan, aku Baptis, aku Advent, aku Pantekosta, aku GMS, aku Betani, dan seterusnya. Karena nggak tahu bapaknya, maka itu nggak punya identitas. Dan antar gereja itu perang sendiri atau tidak? Jangan bisa tanya sih, perang sendiri nggak? Perang. Ya. Bahkan di dalam satu sinode pun bisa perang sendiri. Coba kita lihat ayat ini. Yohanes 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Kita lihat.
Ron, kamu tanya, kok nggak kelihatan Freddy? Udah? Saya bacanya nanti kita akan lihat bagian terakhir. Supaya mereka, siapa mereka di sini? Kita. Ayo, siapa? Ini doa Yesus. Siapa mereka di sini? Murid. Kita, gereja, murid-murid Yesus. Supaya mereka berapa? Semua. Jadi nggak terpecah-pecah, nggak terpisah-pisah. Supaya kita semua teruskan menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku terus dan Aku di dalam engkau, agar mereka juga, siapa mereka itu lagi sekali? Kita murid-muridnya di dalam kita. Siapa kita di sini? Bapa dan Yesus. Koma. Ini lihat. Supaya, baca. Apa arti kata supaya dalam gabungan antara kalimat itu menunjukkan apa? Supaya, ayo coba. Alasan, akibat. Kalau kita menjadi satu di dalam Bapa dan di dalam Yesus, maka baca dunia percaya bahwa Bapalah yang mengutus Yesus. Nah, setan gak suka firman. Akhirnya setan berhasil. Tidak pernah tahu Yesus diutus siapa, karena setan membuat gereja terpecah belah dengan pertanyaan, loh, kamu percaya Yesus yang Katolik atau Protestan? Kamu percaya Yesus yang Reform atau Baptis? Loh, ya atau tidak? Sudah kabur. Dunia gak pernah tahu Yesus diutus siapa. Karena nama sumber identitas kita dihapus total di Alkitab. Sejak saya mengerti ayat ini, saya tidak pernah mau ikut lagi seminar-seminar tentang penginjilan yang diadakan di negara mana saja oleh kelompok apa saja. Sebab menurut ayat ini, firman ini, satu-satunya penyebab dunia bisa tahu dan percaya, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu bukan teori penginjilan ini, penginjilan ini. Satu-satunya penyebab dunia bisa percaya Yesus itu Tuhan atau tidak, dan akhirnya dunia tahu siapa yang mengutus Yesus, itu hanya karena kalau kita semua menjadi satu. Maka itu setan nggak berhasil. Maka itu setan berhasil. Menyedihkan, saudara. Betul tidak? Saya berkata salah atau benar? Saya jawab. Saya berkata benar atau salah? Saya jawab. Loh, saya minta saudara jawab. Saya berkata benar atau salah? Benar. Bukan berarti setelah hari ini Pak Gembala hapus nama GBS. Tidak. Saya tetap di satu organisasi sampai hari ini. Tetapi kalau saya pelayanan, saya hanya mau nama Bapak. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Kita lihat ayat ini. Semalam dalam perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan, Pak Pendeta Eki ini cerita tentang kacaunya gereja, rebutan aset, rebutan kepemilikan, menyedihkan sekali.
Gembala dipilih oleh jemaat, klasis setuju, sinode tidak setuju. Wah, akhirnya jemaat dengan klasis melawan sinode karena jemaat ingin gembala ini ada. Betapa ngerinya yang namanya organisasi. Tahun 2006 kalau nggak salah, sekelompok saudara di Jogja memaksa saya untuk buat sebuah buku yang sebetulnya saya nggak mau, karena mereka sering mendengar khotbah-khotbah saya tentang kerajaan surga. Bukunya masih ada, tapi nggak sebanyak awal dicetak. Judulnya Kerajaanmu, bukan Kerajaanku. Saya nggak nyangka kalau buku itu meledak dan membuat sedikit untung cuma sedikit. Pendeta-pendeta marah, kecewa dengan saya. Saya ditelepon. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah di buku itu saya menulis tentang satu nama? Tidak. Ya sudah. Kenapa kamu yang sewot? Saya nggak nyebut nama. Yang satu jawab, itu kan tentang kami. Ya sudah kalau ngerti. Lucu bener. Karena saya nggak nyebut nama, tapi saya tunjukkan salah satu contoh. Penciuman gereja pendeta khusus itu lebih tajam dari penciuman anjing. Artinya begini, kalau di suatu kota ada gereja besar, goncang mau pecah, terjadi keributan di dalam. Ini gereja-gereja besar di kota lain yang belum punya cabang di kota ini. Wih, mencium gelagat perpecahan. Langsung masing-masing mereka utus utusan cari yang paling kaya di antara jemaat yang sedang goncang. Berarti maksud saya, maksud ngerti bisnis gereja, betul? Lalu yang kaya-kaya ini didekati. Udah gabung dengan kami saja, nggak usah di situ. Ngeri. Dan itu terjadi sampai hari ini. Nah, saya beri ilustrasi. Kalau papa kita di surga itu punya perusahaan, ya anggap saja perusahaannya ya gereja. Ini kan milik papa, bukan? Lalu kita ini anak-anak. Misalnya di suatu kota ada bisnis papa kita yang mengalami kegoncangan, dan kita tidak terlibat di bisnis itu karena saudara kita yang pegang. Seharusnya sebagai anak-anak dan papa yang sama, melihat salah satu bisnis papa kita goncang, seharusnya sebagai anak-anak kita buat apa? Bantu. Tolong carikan jalan keluar. Kenapa? Tapi gereja tidak. Ketika yang lain mendengar ada sebuah gereja besar sedang kacau, maka anjing-anjing ini keroyokan karena penciumannya tajam. Cari yang kaya di situ buat gereja baru. Tolong jawab pertanyaan saya, ini betul atau salah? Betul. Kurang ngajar. Anak-anak papa menghancurkan bisnis bapaknya sendiri. Kok bisa? Saya jawab, ya karena gak merasa papa yang sama, namanya lain. Kalau sadar papa yang sama, kita adalah saudara, gak akan begitu. Lalu ada tulisan lain di situ. Ternyata setan itu gak ada seekor pun di kuburan sekarang. Begitu kalau jalan kuburan tengah malam pun gak usah takut. Ini tahun 2006 loh saya nulis. Sebab setan sudah pindah ke gereja semua. Gak percaya? Saya bukti. Ayo jawab, di kuburan atau di gereja?
orang sering sikut-sikutan karena posisi? Cepat jawab. Gereja. Nah, berarti setannya di sini. Di gereja atau di kuburan ada orang rebutan duit, aset. Lo cepat jawab. Ya sudah. Ada yang marah. Ya saya jawab. Saya kan nggak nyebut nama. Mudah-mudahan bukunya masih ada. Itu terbitan anti offset saudara cari. Kerajaanmu bukan kerajaan. Saudara, hanya karena satu penyebab. Identitas kita bukan dari Bapa di surga, tapi identitas DNA kita ditulis oleh sinode kita. Akhirnya kita tak pecah belah. Bahkan sampai hari ini saya bisa membuktikan tidak sedikit suami Katolik istri Pantekosta, istri GMS suami Kibai. Ada nggak? Ada. Kan itu lucu. Akhirnya anak-anak bingung, Islam saja lah. Udah bingung, udah bapak mama kacau begini. Loh, betul tidak? Apa-apaan ini? Kiranya dengan fakta ini semua kita sadar ada yang salah dalam gereja Tuhan. Ternyata nama sinode kita itu aset. Jemaat ini asetnya sinode. Nah gitu kalau ada jemaat yang pas-pasan atau menengah ke bawah hilang gak dicari. Tapi yang kaya, ada dikejar sampai ke kuburan. Maaf ya, jangan tersinggung. Karena terbukti tidak lain kembali saudara beja setan. Kalau ada jemaat miskin meninggal, pelayan biasa suruh melayani. Kalau yang meninggal konglomerat, langsung gembala datang sendiri. Betul tidak? Ini bukan rahasia lagi. Ini loh yang menyebabkan nama Bapa itu tidak dikenal. Kalau saudara tanya saya sekarang, saya jawab. Tapi saya tidak mau berdebat. Tahun 88 saya mengenal nama Papa saya. Itu justru dari bukunya Nur Oles Majid, cendekiawan Muslim yang hebat. Cak Nur menulis siapa Allah itu, saya syok. Ternyata Allah yang di kitab suci kita bukan Tuhan kita. Wih, sejak tahun 88 sampai hari ini saya panggil nama Papa saya Yahweh. Itu nama Papa. Dan nama ini dihapus. Satu ayat lagi sebelum kita masuk ke tema. Wahyu 14 ayat 1. Setan tidak suka gereja mengenal nama yang ini. Wahyu 14 ayat 1. Ini ayat keren. Dan aku melihat sesungguhnya siapa? Ya saya tahu anak domba. Ini siapa? Tuhan Yesus Kristus. Berdiri di Bukit Sion. Dalam penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Bukit Moria itu di Yerusalem, dan itu bait suci. Bukit Sion juga di kota Yerusalem, tapi ini istana raja. Jadi kalau saudara yang belum tahu dan baru tahu hari ini, kalau saudara membaca kata Bukit Sion, ini kerajaan surga. Ini bicara soal otoritas pemerintah. Kalau Bukit Moria itu bait suci. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama. Gak usah diskusi tentang jumlah 144.000, gak penting. Tapi kita keluarkan kata
berdiri bersama-sama. Ternyata ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang menuliskan bahwa suatu hari nanti ada kelompok orang tertentu yang bisa berdiri bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan di Bukit Sion. Nah, ini kalau lihat wajah saudara, saudara masih belum. Semua ayat yang ada di Alkitab tentang Yesus dengan siapa, semua ayat kecuali ayat itu menulis berdiri di hadapan anak domba. Coba pikir, apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Coba, ayo. Habis ini saya mau pergi, cucu saya janji mau belikan sesuatu. Dan cucu ini paling hebat, janji nggak ditapatnya, nggak dikejar terus. Ayo, apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Coba sekarang, belum sarapan semua ini. Ayo, kalau berdiri di hadapan bagaimana? Kalau berdiri bersama-sama bagaimana? Jangan bilang saya posisi di hadapan begini, berdiri. Saya sudah tahu, bukan itu saya tanya. Ayo. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Gimana Pak Gembala? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Oke, kalau berdiri di hadapan ada yang di atas, ada yang di bawah. Betul. Kalau berdiri bersama-sama, sejajar, setara. Sejajar setara. Saudara dengar. Berdiri di hadapan itu posisi tuan dengan hamba. Berdiri bersama-sama ini posisi sahabat. Enggak amin nih. Amin. Kalau saudara nggak serius, berarti kau hamba semua. Terserah. Setelah saya tahu ada posisi yang tersedia, bahwa saya tidak berdiri lagi di hadapan Yesus Kristus Tuhan, tapi berdiri bersama-sama. Kalau saudara suruh milih, apa salah jawab? Ayo milih yang mana, cepetan. Berdiri bersama. Nah, saya punya kebiasaan. Ayo ayatnya tayangkan multimedia. Halo, jangan ngomong sendiri. Woi, multimedia. Sini, lihat kamu lihat sini. Kenapa ngomong sendiri? Tayangkan ayatnya mana? Loh, yang multimedia di mana? Iya, kok nggak menayangkan? Oh, sudah. Ayo kamu jangan ngomong sendiri. Kenapa itu bertiga itu? Ya, saya punya kebiasaan. Kalau saya membaca sebuah janji, ini janji itu berdiri bersama-sama, maka saya akan berusaha cari syaratnya. Betul? Ternyata semua janji Papa itu ada syarat. Minggu lalu saya diminta dari sebuah gereja untuk bicara tentang Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Ternyata gembalanya, ibu gembala, majelisnya, jemaatnya hampir 100% dari gereja itu shock. Karena selama ini mereka hanya dengar khotbah Jehovah Jireh, Tuhan saudara percayalah, Dia menyediakan. Oh, Tuhan itu hebat. Tidak salah. Nah, karena saya sudah tahu kebiasaan saya cari syarat. Kapan dan bagaimana Yahweh Tuhan itu menjadi Yahweh Jireh. Ada saya sampaikan sederhana, tapi gembalanya rendah. Dia bilang, Pak Daniel, saya jadi gembala itu sudah 41 tahun. Tapi baru hari ini saya ngerti. Ternyata Yahweh Jireh nggak asal dicomot begitu. Lihat penyebab. Tidak ada Yahweh Jireh kalau tidak ada pengorbanan Ishak dari Abraham. Betul atau salah? Ya.
Maka itu jangan pernah menuntut. Katanya Tuhan menyediakan. Sudah 3 bulan aku gak bisa bayar kontrak rumah, sampai diusir. Karena gereja tidak mengajarkan penyebabnya. Apa syaratnya? Sehingga ada yang meciren. Tuhan menyediakan. Ayo jujur. Semua kita pasti punya Ishak, katakan dia. Bentuknya beda-beda. Ishak itu gak harus anak, tetapi sesuatu yang sangat berharga di hidup kita. Tuhan gak mau dinomorduakan, katakan namanya. Dia itu Tuhan yang cemburu. Akhirnya Abraham taat, Ishak diberi. Ini luar biasa. Jadi ngerti syaratnya? Kapan Jehovah Jireh nyata di hidup kita? Ayo jawab, kapan? Ada pengorbanan. Kalau kita berani mengorbankan yang paling berharga di hidup, sehingga hanya ada Yesus, tidak ada yang lain. Ini prinsip penting. Maaf saya nyimpang lagi dikit. 1 Korintus 7. Baik multimedia, lihat sini kok kalian dua ngomong terus. Halo, siapa namanya itu? Multimedia. Multimedia dulu. Pertama terus 2 orang. Gak dengar, suara saya gak dengar. Di situ gak dengar suara saya. Di ruangan situ orang ditegur dong. Kok masih ngomong sendiri? Masa gak dengar saya ngomong? Tolong multimedia, bisa di situ bisa dengar suara saya enggak? Halo? Nggak dengar? Bisa enggak itu? Oke, tolong ya jangan ngomong sendiri. Yang paling depan ngadap ke sini, yuk, jangan ngadap ke temanmu. Saya minta serius. Oke, posisi dudukmu kamu pindah. Tolong. Ya. Sudah, jangan ngomong lagi berdua ya. Saya akan tegas pada saudara. Bisa dengar nggak ibu suara saya di situ? Ibu yang baru jalan. Ibu bisa dengar? Ya tapi kenapa mereka nggak dengar saya minta? Maaf ya. Saya paling tidak suka aktivis gereja tidak menghormati firman. Ingat nih. Jangan saudara punya konsep yang penting aku sudah melayani. Percuma saudara melayani tapi tidak mengutamakan firman. Tolong ya multimedia lihat sini. Stop, jangan kamu ngomong balik ke saudara. Cara bukakan 1 Korintus 7 mulai ayat yang ke-29. Ayo temukan Ishak di hidup kita. Ayat 29. 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Baca. Yaitu waktu berasingkan. Karena itu cepat dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang beristri harus berlaku seolah mereka tidak beristri. Saudara, ngeri. Ini firman yang tertulis 2000 tahun lebih yang lalu. Apa maksud Tuhan berfirman kepada kita seperti ini? Maka saya jawab, seks. Ternyata di waktu yang masih sisa ini, suami istri jangan sibuk masalah seks. Suami istri harus bisa berkata cukup. Karena kita suami istri sudah menikmati. Ibadah kemarin sore di Samarinda, ada kesaksian dari seorang suami dengan 4 anak. Anak pertama umur 12, anak keempat umur 3 tahun. Tiba-tiba istri didiagnosa ada tumor di kepalanya 6 cm. Bukan orang kaya,
Ini tapi suami hebat. Mujizat terjadi. Mereka disarankan operasi di Jakarta, di Pineng, di mana? Masalahnya nggak ada uang. Akhirnya mereka, ya sudah karena pas-pasan operasi di Samarinda, di rumah sakit apa? Tenggarong, Parakesit. Oh, Tenggarong, rumah sakit apa? Parakesit. Parakesit. Mujizat terjadi. Tapi sekian bulan nggak ada penghasilan. Harus merawat istri yang tidak berdaya, merawat 4 anak bayang. Dalam kesaksian itu yang saya ambil ayat. Maaf, kondisi istri tumor otak, dioperasi, kepala dibelah. Maaf ya, masalah tempat tidur kan jadi masalah nggak? Lu ngerti pertanyaan saya? Lu bisa jadi masalah kan? Bisa. Tolong gembala, hamba-hamba Tuhan, suami kena diabetes, itu masalah tempat tidur rawan setan masuk. Karena diabetes itu mengganggu tentang seksual. Ada banyak masalah, maaf bahkan tidak sedikit keluarga pendeta gagal melakukan 1 Korintus 7 ayat 29. Sehingga kecewa dengan pasangannya yang sudah tidak seperti dulu. Ini bentuk salah satu Ishak di akhir zaman. Saudara ngerti yang saya maksud? Anak-anak gak usah kau dengar ini. Setan bekerja dengan masalah tempat tidur. Ketika yang satu masih kuat, yang satu mengalami kelemahan, maka itu firman-Nya di waktu yang masih sisa ini. Hai suami istri, jangan sibuk membicarakan seks, ucapkan syukur. Kalau masih bisa berobat silakan. Tidak bisa, tetap bersyukur. Jangan beri kesempatan setan bekerja. Katakan amin. Ini bisa terjadi karena pola makan, karena macam-macam hal. Mengerikan. Maka itu kita melihat fakta hari-hari terakhir ini, bagaimana dunia seks menawarkan hal-hal yang ngeri. Obat ini, obat itu. Maaf, hai suami istri, stop. Ayat 30. Dan orang-orang yang menangis, jujur jawab, masa sesusah ini orang gampang nangis atau tidak? Gampang. Gampang sekali. Masalah bisa datang bertubi-tubi. Lihat di sosial media selama seminggu ini, seorang pemuda umur 18 tahun mati dibunuh di Manado. Lihat, luar biasa. Omanya itu anak tunggal dan cucu tunggal. Bayangkan, pulang ke Manado liburan, anak ini kuliah di Swiss. Ada banyak penyebab di masa sesulit ini. Kita itu gampang menangis, betul? Tapi firman, orang-orang yang baca terus cepat, Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak tidak menangis. Bukan berlaku munafik, bukan itu maksudnya. Maksudnya tegarlah kamu. Memang ini masanya banyak tangisan. Ngerti maksudnya? Nah, ini termasuk Ishak, kesedihan yang berlarut-larut. Minggu yang lalu, seorang istri yang Tuhan bersama anaknya mau ada pelayanan ke Semarang dari Bekasi sampai Jawa Tengah, kecelakaan. Ibu dan anak ini meninggal itu. Bayangkan, hamba Tuhan bisa terjadi, kita nggak bisa tahu. Ternyata kesedihan dan kesusahan hidup yang akan membuat kita tidak bisa maju berjalan bersama Tuhan
Bisa tidak? Bisa. Bisa selalu. Maka itu kalau harus kita menangis hari ini, berlakulah seolah tidak menangis. Artinya tetap ada pengharapan. Terus dan orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira. Artinya jangan terlalu kelewat senang. Karena tiba-tiba yang tidak bisa terjadi namanya kehidupan. Apakah kalau kita rajin doa puasa, doa pagi, rajin baca Alkitab, hidup pasti aman? Tidak. Jadi kalau kita bergembira, jangan kelewatan, pas-pasan. Yang berikut dan orang-orang yang unik Tuhan itu dan orang-orang yang membeli ini hobi shopping, apalagi itu ya, awas itu. Seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Nah, ini luar biasa. Oh, banyak laporan ke saya. Ngomel, beli barang lewat online, beda. Gambarnya dengan barangnya beda. Saya kalau mereka lapor itu, bisnis memang, jangan salahkan siapa-siapa. Itu aku sudah bilang, pesanan ini biru, kenapa dapat merah muda? Pernah kecewa seperti itu. Nah, saya bacakan ayat. Artinya apa? Seks jangan dipermasalahkan. Kesedihan jangan dipermasalahkan. Kegembiraan jangan dipermasalahkan. Bisa beli ini, bisa beli itu. Siapkan hati seolah-olah tidak memilih. Karena kok serius dipahamin gitu loh, saudara. Ini artinya supaya hatimu tidak gayur. Supaya hatimu tidak apa? Terikat. Supaya hatimu tidak apa? Terikat. Tidak terikat dengan hal-hal duniawi, cuma terikat dengan Yesus. Amin. Betul? Saya paling suka ngajak gereja sadar lagu ini yang buka kelompok dari Surabaya. Satu-satunya yang ku adakan, satu-satunya yang ku percaya. Bagus ya lagu itu ya. Tapi saya beritahu, jangan nyanyi lagu itu kalau duitmu lagi banyak. Tak berlaku. Kok gak percaya? Loh, betul tidak? Duit lagi banyak, gak bisa. Hanya satu-satunya Yesus. Duitmu panggil-panggil. Lagu itu masuk dalam hati dan punya arti ketika bokeh. Amin gak? Ya sudah. Kalau duitmu banyak, suara nyanyi lagu itu, langsung malaikat buat paduan suara. Oh kamu satu-satunya Yesus, duitmu masih ada. Ya atau tidak? Cepat jawab. Ya. Maka itu, di mana posisi Yesus dan posisi Bapa di hidup kita? Kalimat terakhir, Paulus sudah bisa kata-kata. Ini satu-satunya ayat yang ditulis Paulus unik. Ayat 31. Apa kata-kata lucu? Pendeknya Artinya orang apa? Pendeknya. Pokoknya apalagi udah gak ada. Pendeknya baca yang kenceng. 1, 2, 3. Artinya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti seperti yang kita sekarang kenal kita kenal. sekarang akan berlalu. Betul tidak? Ya sudah. Apa kesimpulan pendek ayat ini? Hidup tidak pernah merasa memiliki apa-apa kecuali Yesus. Amin. Penting. Maaf, untuk menggenapi kalimat ini, hidup memutuskan untuk tidak punya memiliki apa-apa kecuali Yesus. Ini mudah untuk orang pas-pasan atau untuk orang kaya? Pas-pasan. Yang benar, ayo jawab tadi. Mudah untuk orang pas-pasan atau orang kaya? Pas-pasan. Iya, itu dia.
Iya. Maka Yesus berkata, siapa yang susah masuk surga? Kaya. Ya sudah, jangan kaya susah masuk surga. Oke, kembali ke Wahyu 14. Ayo, belum selesai. Ternyata ada syarat. Kapan saudara dan saya punya hak untuk berdiri bersama-sama dengan raja segala raja, yaitu anak domba itu? Dan kalimat terakhir aja, dan di dahi mereka tertulis namanya. Siapa? Nama Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Dan nama Bapaknya. Ini saya tanda suka. Hapus. Kenapa harus dahi? Gampang. Pernah dengar kata mindset? Pola pikir, faham, isme. Ini dia. 2 minggu lalu saya diajak sebuah kelompok untuk Zoom tentang teologi. Saya nggak nyangka saya menyampaikan sebuah kebenaran. Nah, ternyata itu jadi perdebatan. Karena minggu sebelum saya diminta, ada doktor teologi lulusan Eropa. Itu yang mereka undang dan mengajarkan. Siapa bilang lo itu ada dan buat bahtera? Hah? Itu doktor teologi dia. Mana buktinya air jadi anggur? Saya kaget. Doktor teologi. Lalu saya bilang kepada mereka, maaf ya, saya tidak tahu kalau minggu lalu saudara diajak oleh seorang teolog, tapi menggoncangkan pikiran saudara. Sebagian mereka bilang, terima kasih kalau padahal mengingatkan, sehingga kami tahu. Saya tidak mau berdebat dengan teolog itu urusan dia. Tapi saya mau katakan, pola pikir kita itu menentukan siapa kita. Betul? Dan pola pikir kita sangat dipengaruhi apa yang kita baca. Kita dekat dengan siapa, itu pola pikir kita. Dan menurut firman ini, yang bisa berdiri bersama-sama Yesus sejajar, sahabat punya satu otoritas yang sama. Bukan yang rajin doa, doa puasa, doa pagi, rajin memberi persembahan, perpuluhan, rajin pelayanan, hafal ayat Alkitab. Tidak. Begitu sederhana. Yang bisa berdiri bersama-sama dengan Yesus satu level, satu posisi, hanya yang mindsetnya dipengaruhi oleh Yesus Kristus Tuhan dan Yahweh Adonai Elon, itu Bapa di surga. Enggak ya. Jadi kembali ke tema ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka saya kembali, ada 3 bagian pokok yang setan gak suka dengan doa ini, sehingga gereja hanya disuruh mengulang-ulang, hafal setiap ibadah doa ucapkan. Nomor 1, kita sudah tahu nama Bapa ini dihapus. Nomor 2, jadilah kehendakmu. Ini setan gak suka. Tolong perhatikan, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus, satu-satunya. Jawab saya, apa yang dia gumulkan? Satu saja. Di 4 Injil tercatat hanya satu hal yang Yesus bergumul sampai keringatnya campur darah, gak main-main. Apa pergumulannya? Bukan kehendakku yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendaknya. Nah, coba renungkan. Kalau Yesus yang adalah Tuhan bergumul
untuk mematikan keinginannya sendiri. Tolong jawab. Apalagi model-model kita doyan duit begini. Enggak amin. Betul? Pura-pura kalau nggak ada yang doyan duit. Saya ulangi lagi supaya suara sadar. Kalau Yesus yang adalah Tuhan harus berjuang sampai keringat campur darah hanya menaklukkan keinginannya. Setuju? Seharusnya kita yang masih doyan duit ini lebih lagi bergumul ya. Yes. Loh, susah. Ya atau tidak? Ya. Ternyata nggak mudah mengatakan jadilah kehendak. Loh, mudah atau susah? Nggak mudah. Saya lanjutkan. Salah satu penyebab banyak suami istri kelakuannya kayak Tom and Jerry. Loh, ada nggak? Ada. Loh, saya tanya kok, tahu Tom and Jerry nggak sih? Tahu. Nggak tahu ya sudah. Apa? Ada nggak suami istri kayak Tom and Jerry? Ada. Ada. Apa hobinya? Tengkar. Bertengkar, kejar-kejaran terus sampai anak-anak stres. Tahu? Satu-satunya penyebab suami istri yang gak pernah harmonis, ketika suami nuntut istrinya memenuhi keinginannya, ternyata suami pun ketika suami istri memaksakan kehendaknya dituruti oleh pasangan, neraka muncul di keluarga ini. Tolong catat. Jadi kalau ada suami istri yang saudara tahu mungkin keluargamu sendiri sekarang hidup hobinya rajin bertengkar, ada nggak? Hanya bertobat. Itu cuma satu penyebab. Masing-masing menuntut keinginannya dipenuhi oleh pasangan. Tapi kalau hari ini masing-masing suami dan masing-masing istri merendahkan hati, jadilah kehendakmu. Ada tuntutan? Jawab, ada tuntutan? Tidak ada. Karena kehendak Tuhan yang jadi. Tolong jawab. Sinode-sinode yang ada, berani enggak masing-masing sinode berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendak sinode? Coba jawab. Enggak. Susah. Karena masing-masing sinode sudah punya dogma, dan dogma itu harus dipenuhi oleh semua yang ada di bawah. Maka kalau masing-masing sinode pun menggenapi doa Bapa kami ini, jadilah kehendak, maka gereja nggak sekacau sekarang. Betul atau tidak? Sebab masing-masing sinode punya kehendak sendiri-sendiri. Dan yang saya heran, tidak ada dogma yang tidak berasal dari Alkitab. Tapi aneh, sumbernya jelas sama, firman Tuhan. Tapi kenapa muaranya bisa perpecahan sengeri ini? Padahal dari Alkitab. Jawabannya, karena ada mindset lain di masing-masing sinode. Seandainya semua sinode di dahi mereka hanya ada nama Yesus Kristus Tuhan dan nama Yahweh Adonai Elohim, sudah lama bumi jadi seperti surga. Kenapa sampai hari ini doa ini gak terjawab? Seharusnya begini kalimatnya. Saya sudah puluhan tahun menerjemahkannya dengan kata ini.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Dan setan gak suka. Yang ketiga yang setan gak suka, ampunilah, teruskan. Ampunilah. Ayo, ampunilah kesalahan kami seperti Kami juga mengampuni orang. ini setan gak suka. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Jawab jujur ya, awas. Yang diam awas. Saya kelihatan semua dari sini. Cara mulutnya buka atau diam saja. Oke. Nah, mana lebih mudah memberi persembahan atau mengampuni? Memberi persembahan. Wih, pintar semua. Mana lebih mudah doa puasa atau mengampuni? Mana lebih mudah aktif pelayanan atau mengampuni? Nah terus, padahal Bapak mintanya apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Saya ulangi lagi, setan pun berhasil membuat gereja gagal melakukan doa Bapa kami. Betul atau salah kalimat? Kita rajin mengucapkan karena itu liturgi. Ternyata untuk mempraktekannya gak semudah waktu kita buka mulut. Inilah 3 hal penting yang setan benci dalam doa Bapa kami. Yang pertama apa tadi? Kuduskan nama Bapa. Nama Bapa gak dikuduskan. Yang kedua, bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendak. Yang ketiga, kita masih punya musuh. Ngeri. Saya berkata gini, Pak Gembala, saya tuh gak punya musuh, cuma ada 4 orang saya malas ketemu. Lo ada gak? Ada. Awas kamu. Jadi setan itu tahu, dia gak mengganggu saudara aktif pelayanan, tidak. Setan gak mengganggu saudara aktif doa memberi persembahan. Tapi begitu setan tahu saudara berkeputusan mengampuni yang menyakiti, di situ setan akan berurusan. Jangan, biarin. Dan setan berhasil. Saya akan akhiri dengan 2 ayat. Ibrani 12 ayat 14. Jadi mulai hari ini selalu ngecek pola pikir kita dipengaruhi dogma, pelajaran sinode, doktrin, atau dipengaruhi oleh 2 elemen ini. Selalu tanya di hidup ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bersalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Semua. Gereja ini kecamatan apa di Balikpapan? Balikpapan Tengah. Seandainya penduduk kecamatan Balikpapan Tengah yang aja 20.000 misalnya. Nah saudara, penduduk Balikpapan Tengah gak bisa berkata ini, Tuhan, aku sudah berdamai dengan 19.959 dan yang satu ini. Ngerti maksudnya? Berarti sudah berdamai dengan semua orang belum? Belum. Jangan sudah bilang, saya kan berdamai Tuhan. Kalau dia pindah dulu, itu masih sopan. Ada yang berkata, Tuhan aku mau berdamai, tunggu dia mati. Sejahat itu hatinya. Pernah gak ketemu orang seperti itu? Ngeri sekali. Kata berusahalah itu tergantung siapa. Kita. Maka itu kalau saudara ingin berdamai dan ingin mengampuni, gak bisa doa gini, Tuhan tolonglah saya Tuhan. Aduh saya berat sekali untuk mengampuni orang ini Tuhan. Catat, doa seperti itu gak akan didengar Tuhan. Kenapa?
Kenapa? Egois. Karena mengampuni itu bukan pilihan. Mengampuni saudara kita itu keputusan. Nah, saya akan baca. Dan kejarlah dalam perdamaian dengan semua orang. Kata keputusan ini yang seringkali buat kita bingung. Tadi damai kok kudus. Oke, maka itu saya baca. Dan sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca. Ayo coba ini ngeri. Tidak seorang Tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Yahweh. Saya tanya, di alam semesta ini termasuk di dunia kita, ada berapa kekuatan? Saya sudah begitu maksudnya ini berapa? Dua. Diajak ngomong kok. Ini siapa saja? Dua cepetan. Tuhan dan setan. Catat. Kalau gereja nggak bisa melihat Tuhan, pasti melihat. Nah, ini dia masalah. Dan setan berhasil membuat bahkan hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis gereja tidak pernah melihat Tuhan, sebab masih punya koleksi musuh di lemari hati. Tolong catat. Bahkan tidak sedikit aktivis gereja, aktif gereja, tapi nggak pernah melihat Tuhan karena hatinya belum beres. Tolong periksa. Ngeri lu saudara. Coba saya tanya pertanyaan ini. Orang yang aktif melayani tapi nggak pernah ketemu Tuhan karena melihat pun tidak. Artinya hadirat Tuhan gak hadir di hidup orang itu. Artinya pelayanannya bagaimana? Munafik, sia-sia. Karena yang dilayani gak pernah hadir di hidupnya. Maaf. Mau berkhotbah dengan model apa saja, kalau yang dikhotbahkan tidak pernah hadir di hidup, kata yang dengar akan tidur. Maka itu kenapa banyak pembicaraan sampai hari ini. Di sini pasti nggak ada beda. Orang berkata begini, aku heran, kalau di rumah cari ngantuk susah, kenapa gampang di gereja? Kalau tertawa kenapa saya? Ada nggak? Bukan di sini lah. Bicara gembala saudara kok. Kalau perhatikan para pembicara penyampaian firman, periksa hati. Kalau yang kita mau hadirkan untuk jemaat ketika firman kita sampaikan, tetapi kita sendiri gak pernah melihat yang kita mau hadirkan, lalu siapa yang ada? Walaupun khotbahnya baca Alkitab, ini rahasia. Berarti sekarang percuma saudara rajin baca Alkitab. Di grup-grup WA banyak grup baca Alkitab, Pilihan. Ada musuh gak di hati? Begitu satu saja ada yang buat orang gak berdamai, Tuhan gak ada. Ayat terakhir Matius 5 ayat 9. Jangan main-main dengan hidup punya musuh, mengerikan. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, satu-satunya ayat yang memberitahu mantan-mantan bajingan ini. Oh, ada yang ngapain? Sadar gak seorang mantan bajingan? Loh, saya tanya, betul? Oh, pelan-pelan suaranya sombong. Mungkin juga bajingannya ada di sini, siapa yang tahu? Nah, yang tersinggung itu dia, itu aja sebenarnya. Inilah satu-satunya ayat yang memberitahu kita
mantan-mantan bajingan seperti kita ini punya hak, punya status anak-anak Tuhan. Bukan karena dibaptis, bukan karena ganti nama, bukan kemana-mana bawa Alkitab, tidak. Ikut doa. Saya sering tanya, maaf ya, ini ngetes saja. Ada orang Kristen doa pagi rajin, doa siang rajin, doa sore rajin, doa malam rajin, bagus gak? Bagus. Tidak, lah kapan kerjanya nih orang kamu doa? Ini loh. Ini orang gak kerja. Orang aja bagus apanya? Maaf ya. Karena selama ini kita punya konsep yang salah. Doa salah. Tunggu. Doa tapi masih punya musuh. Bisa ketemu Tuhan? Nggak bisa. Maka itu doanya sering capek. Karena cuma ketemu tembok. Mana Tuhan tidak ada. Bersihkan hati. Berbahagialah baca orang yang membawa damai. Kalimat lain begini. Berbahagialah orang yang tidak punya musuh. Sebab karena mereka ini ayat. Tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang memberitahu kita bajingan-bajingan seperti kita berubah status anak-anak Tuhan. Itu hanya karena kita tidak punya musuh. Coba dalam hati. Dalam hati ya, saudara kiri kanan. Jujur. Kalau lupa, minta Roh Kudus ingat. Tuhan, mungkin gak ada musuh aku lupa? Jujur. Karena manusia itu kurang ajarnya seperti ini. Coba saya buktikan kekurangan ajaran kita. Mana lebih gampang kita ingat, orang utang kita atau kita utang orang? Coba. Orang kita. Ayo mana lebih mudah kita ingat? Ayo, orang utang kita atau kita utang orang? Cepat. Orang utang kita. Itulah kita manusia. Maka itu ketika kita menyakiti orang, kita sering lupa. Tapi kalau kita disakitin orang, kita ini doa. Semua kita via online juga, ayo sadar. Masih ada ganjelan gak di hidup? Jangan main-main. Inilah tema yang luar biasa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Kapan bumi jadi seperti surga? Kalau tidak ada permusuhan di dunia. Yesus itu Raja damai, betul? Puji Tuhan. Coba toel kiri kanan. Mudah nggak punya musuh. Nggak punya musuh. Mudah kamu nggak punya musuh. Ayo ngomong cepat. Setuju? Ya, awas kamu masih tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan beri kesempatan saya terbatas saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala. Saya dapat kesempatan yang luar biasa. Kembali.